Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4812 sampai bab 4814. Beraninya kau menyerangku di tempat seperti ini. Orang tua itu melotot marah, auranya meledak keluar dalam sekejap. Chen Ping memperhatikan lelaki tua di hadapannya. Seorang abadi transenden kelas 3 tidak membuatnya takut, tetapi untuk benar-benar pamer, ia harus membunuh dengan satu serangan, sesuatu yang belum dapat dilakukan Chen Ping. Kakek tua, aku hanya mengujimu tadi. Kalau aku ingin membunuhmu, satu pedang saja sudah cukup. Chen Ping mencibir dingin. Pada saat yang sama, dalam kesadarannya, Chen Ping mulai mengobrol dengan Raja Iblis Awan Merah. Senior, jika kamu mengambil alih tubuhku, bisakah kamu membunuh orang tua ini dengan satu serangan? Apa ini? Masih ingat aku sekarang? Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu membiarkanku meregangkan kakiku? Raja Iblis Awan Merah menatap Chen Ping dengan pandangan jengkel. Aku bisa membunuhnya, tapi aku tidak akan membantumu, senior. Ini kesempatan untuk pamer. Ku berikan padamu. Ini juga kesempatan bagimu untuk menikmati pujian dan perhatian orang banyak. Kalau kamu tidak berminat, lupakan saja. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, beberapa ayunan tambahan pasti akan berhasil. Chen Ping pura-pura malu dan memancingnya. Tidak, 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 aku hanya bercanda. Serahkan tubuhmu, orang tua ini. Aku akan mengubahnya menjadi bubur. Raja Iblis Awan Merah buru-buru menghentikan Chen Ping. Jangan berlebihan, kalau badanku tidak kuat dan rusak, kamu juga tidak akan baik-baik saja. Chen Ping khawatir Raja Iblis mungkin bertindak terlalu jauh dan menghancurkan bentuk fisiknya. Tenang saja, aku tahu batas kemampuanku, kata Raja Iblis Awan Merah meyakinkan. Chen Ping mengangguk, lalu membiarkan kesadarannya meresap, membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya. Sang Raja Iblis memandang sekelilingnya, meregangkan anggota tubuhnya, dan tampak sangat senang. Nak, mulutmu besar sekali, kau pikir kau bisa membunuhku dengan satu serangan? Biar ku beritahu. Bahkan jika aku berdiri diam, jika kau bisa mendaratkan satu pedang, desir. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Chen Ping mengayunkan pedangnya. Serangan ini tidak membawa aura, bahkan sedikit pun energi pedang tidak terlihat. Seolah-olah Chen Ping dengan santai menebas udara tipis. Saat orang banyak bertanya-tanya mengapa serangan Chen Ping tampak begitu tak berdaya, mereka melihat mata lelaki tua itu membelalak, menatap tubuhnya sendiri dengan tak percaya. Darah terpercik. Dalam sekejap, tubuh lelaki tua itu hancur berkeping-keping, benar-benar berubah menjadi tumpukan darah. Suci, suci. Kerumunan itu hampir serentak melontarkan umpatan kolektif. Semua orang pada saat itu hampir kehilangan akal. Seorang abadi transenden kelas 3 disingkirkan dengan ayunan yang begitu santai. Dan ini adalah sesepuh sekte Qian, seseorang dengan kemampuan untuk meramal surga. Begitu saja, dengan satu pedang. Yang mengejutkan, Chen Ping baru berada di tingkat 3 Mahayana, ini sungguh tidak masuk akal. Mata Master Aula ke-10 melotot, penuh ketidakpercayaan. Sejak kapan Chen Ping menjadi sekuat ini? Ada yang mau coba?
Majulah, dewa abadi transenden kelas 3 ini terlalu lemah. Aku bahkan tidak bisa meluruskan kakiku dengan benar. Chen Ping mengamati kerumunan, bertanya dengan arogansi yang mencolok. Mendengar kata-katanya, semua orang menjadi mati rasa. Seorang abadi transenden tingkat 3, tidak cukup bagi seorang Mahayana tingkat 3 sepertimu untuk meregangkan kakimu. Apakah ini ucapan manusia? Untuk sesaat, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Semua orang menatap kosong, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Pada saat itu, bahkan mereka yang ingin membunuh Chen Ping demi hadiah 200.000 batu roh abadi pun menyerah. Satu pedang membunuh sesepuh abadi transenden kelas 3 yang ahli dalam ramalan. Ini benar-benar keterlaluan, tak seorang pun lagi yang dapat menebak batas kemampuan Chen Ping yang sebenarnya. Jika tidak ada seorang pun yang berani maju, maka enyahlah dan jangan berpikiran aneh-aneh lagi tentangku, atau kalian akan kehilangan nyawa. Chen Ping melambaikan tangan, dan kerumunan pun berhamburan seperti burung yang terkejut. 200.000 batu roh abadi kedengarannya bagus, tetapi Anda membutuhkan kehidupan untuk menghabiskannya. Setelah kerumunan bubar, Chen Ping kembali mengendalikan tubuhnya, sementara penguasa iblis awan merah bersukaria. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku pamer seperti ini, lain kali kalau ada kejadian seperti ini, ingat aku ya, kata Raja Iblis dengan riang. Senior, jangan khawatir, aku pasti akan mengingatmu. Chen Ping menyeringai, menikmati kemenangan ini. Penguasa iblis awan merah dapat memamerkan ototnya, dan Chen Ping dapat memamerkan kebolehannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Nona Hong, bagaimana penampilanku saat pamer? Chen Ping menoleh ke Hong Yao dan bertanya. Hong Yao terlalu tertegun untuk berbicara, mengangguk dengan marah. Pada saat itu, di sebuah kedai di pinggir jalan, seorang pria berjubah merah menyala duduk di dekat jendela lantai 2, memancarkan aura keanggunan yang berkelas. Pakaian pria itu mencolok, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Wajahnya ditutupi topeng, menyembunyikan semua fitur kecuali sepasang mata yang mengintip keluar. Mata itu terpaku tajam pada Chen Ping. Chen Ping tampaknya merasakan tatapan itu, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan alis Chen Ping sedikit berkerut. Dia merasa mata itu anehnya familiar, namun dia tidak dapat menempatkannya. Rekan Daois Chen, mau ikut ngobrol dengan saya? Pria itu, melihat Chen Ping melihat ke arahnya, pun angkat bicara. Chen Ping mengangguk, mengetukkan kakinya pelan, dan mendarat tepat di hadapan pria itu. Apakah kita saling kenal? Tanya Chen Ping. Pria itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi aku sudah lama mendengar nama besarmu. Aku merasakan keakraban yang aneh terhadapmu, meski aku tidak bisa menjelaskannya dengan pasti. Matamu mengingatkanku pada seorang teman. Chen Ping mengamati pria itu selagi dia berbicara. Seorang teman. Tubuh lelaki itu tampak menegang sejenak. Temanmu yang mana? Jangan bahas dia lagi. Aku tahu kita akan bertemu lagi nanti. Dia memang selalu ingin membunuhku, tapi setiap kali dia gagal. Tidak tahu sudah sampai alam mana dia berkembang sekarang, mungkin masih merencanakan langkah selanjutnya, hanya untuk kecewa lagi. Chen Ping tersenyum tipis. Teman yang dibicarakannya adalah Ningzi, yang telah memburunya dari dunia fana hingga ke alam surgawi, namun tidak pernah berhasil. Setiap kali, Ningzi menolak menyerah, seperti kecoa yang tidak bisa membunuh. Sejujurnya,
Chen Ping tidak lagi melihat Ning Zi sebagai musuh. Terkadang, dia bahkan merenung, alangkah hebatnya jika Ning Zi terus mengejarnya sampai ke alam surgawi. Bakat Ning Zi tidaklah buruk, naik ke alam surgawi bukanlah hal yang mustahil. Memiliki saingan seperti itu, menurut Chen Ping, adalah suatu keberuntungan. Temanmu pasti kecewa, seorang Mahayana tingkat 3 membunuh seorang abadi transenden tingkat 3 dengan satu serangan. Aku ragu ada orang di bawah langit yang bisa menandinginya. Mata pria itu berbinar karena sedikit iri. Temanku juga punya bakat, jika dia fokus berkultivasi, mungkin wilayah kekuasaannya tidak akan kalah dari wilayah kekuasaanku. Chen Ping tersenyum tipis, lalu bertanya, bolehkah aku tahu namamu yang terhormat, teman? Kenapa pakai topeng? Takut musuh mengenalimu. Saya Ning Zizai, saya memakai topeng hanya agar tidak dikenali, itu saja. Pria itu menjawab dengan lambat. Ning Zizai. Chen Ping menggumamkan nama itu, lalu berkata, nama keluarga temanku juga Ning, apakah ini suatu kebetulan? Saudara Ning, kamu dari sekte mana? Di mana tempat tinggalmu? Saya hanya seorang kultivator tunggal, tidak punya sekte, tidak punya tempat tinggal. Anda tidak akan memandang rendah saya karena terlalu lemah untuk diajak mengobrol, bukan, rekan Daois Chan? Kata pria itu. Sama sekali tidak. Kamu sudah berada di puncak Mahayana tingkat 9, hampir mencapai alam abadi transenden. Kultivasi seperti itu membuatmu menjadi naga di antara manusia di alam surgawi. Bagaimana mungkin aku menganggapmu terlalu lemah? Hanya ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin saudara Ning bicarakan? Tanya Chen Ping. Mari kita bicarakan tentang tangga panjat surga. Seorang Mahayana tingkat 3 berani menaklukkannya. Kudengar itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi aku ingin mengajakmu, rekan Daois Chen, untuk menaiki tangga bersamaku. Kudengar tingkat ke-6 menyimpan banyak sumber daya dan tambang abadi. Pria itu menjelaskan. Tingkat ke-6. Chen Ping mengerutkan kening, apakah ada yang pernah mencapai tingkat ke-6? Bagaimana kamu tahu ada tambang abadi di sana? Tentu saja ada orang yang berhasil mencapai tingkat ke-6, tetapi sebagian besar yang berhasil tetap berada di dalam tangga dan tidak pernah keluar. Bahkan mereka yang kembali dari tingkat ke-6 tidak akan membocorkannya kepada orang luar. Pria itu menjawab. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lalu bagaimana kau tahu? Tanya Chen Ping dengan bingung. Rekan Daois Chen, itulah rahasia kecilku. Maafkan aku karena tidak membaginya. Kata pria itu sambil tersenyum. Sekalipun tingkat ke-6 penuh dengan sumber daya dan tambang abadi, kau dan aku tidak akan punya kekuatan untuk mencapainya. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Bahkan Yun Li hanya bisa bertahan sebentar di tingkat ke-4. Jadi mencapai tingkat ke-6 bukanlah hal yang mudah. Chen Ping datang ke tangga panjat surga hanya untuk berlatih sedikit dan mungkin mendapatkan beberapa sumber daya di sepanjang jalan. Adapun benar-benar mendakinya untuk mencapai alam surgawi, itu bahkan tidak ada dalam radarnya. Tentu, kekuatannya saat ini jauh melampaui wilayahnya, tetapi Chen Ping tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dirinya tak terkalahkan di alam surgawi, siap naik ke surga. Bersama-sama, kamu dan aku sebenarnya bisa, tidak, terima kasih. Aku tidak tertarik dengan tingkat ke-6 atau bekerja sama. Permisi. Sebelum pria itu bisa menyelesaikan perkataannya, Chen Ping melompat dari gedung, bergabung kembali dengan Lin Keting dan yang lainnya saat dia pergi.
Melihat sosok Chen Ping yang semakin menjauh, sekilas kekecewaan tampak di mata pria itu. Dia tidak setuju. Pada saat itu, seorang wanita mendekat, juga mengenakan jubah merah menyala yang tampak berkobar bagai api. Dia juga mengenakan topeng, wajahnya tersembunyi dari pandangan. Pria itu menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke wanita itu dan berkata, "Kakak senior, apakah kamu tidak mengenalinya?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, ini seharusnya menjadi pertemuan pertama kita, meskipun dia terasa agak familiar, sama seperti bagaimana dia merasa familiar denganmu sebelumnya." Pria itu perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang sudah lapuk. Ningzi, di balik topeng itu tidak lain adalah Ningzi. Orang yang mengobrol dengan Chen Ping selama ini adalah Ningzi yang bertekad membunuhnya. Sekarang, seluruh aura Ningzi telah berubah, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. "Teman," Ningzi bergumam sambil menatap keluar jendela, "teman atau musuh, aku akan membunuhmu pada akhirnya. Sayang sekali aku bukan tandinganmu saat ini. Adik, guru memerintahkan kita untuk tidak pernah melepas topeng saat berada di luar. Beraninya kamu tidak patuh." Suara wanita itu dingin saat dia berbicara pada Ningzi. "Kakak senior, aku salah." Ningzi segera memakai kembali topengnya. "Adik muda, mengapa kamu begitu terobsesi untuk membunuhnya?" tanya wanita itu. "Demi pembunuhan ayahku, kita adalah musuh bebuyutan." Mata Ningzi menyala-nyala karena marah. "Kakak senior, kau akan membantuku, kan?" "Tentu saja." Wanita itu memancarkan aura transenden immortal tingkat 2, api menari-nari di atas jubah merah menyala miliknya. Dia bisa bertarung di atas levelnya, kenapa kita tidak bisa? Ningzi menyeringai, kilatan kejam di matanya. "Chen Ping, jika kamu tahu kamu akan dibunuh oleh wanita yang paling kamu cintai, apakah itu akan menghancurkan hatimu?" Ningzi merenung dalam hati. Wanita di hadapannya tak lain adalah Suyuki, wanita yang selama ini dicari Chen Ping. Semenjak dia dibawa oleh iblis api, tubuh roh apinya telah memacu kultivasinya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sekarang, Suyuki juga bisa bertarung melampaui pangkatnya. Saat Ningzi pertama kali direkrut oleh iblis api dan melihatnya, dia tercengang. Setelah mengetahui Ningzi telah kehilangan semua ingatannya, sebuah rencana berani pun terbentuk di dalam benaknya. Dia akan meminta Suyuki membantunya membunuh Chen Ping dan memastikan Chen Ping di saat-saat terakhirnya tahu bahwa wanita yang paling dicintainya adalah pelakunya. Hanya kekejaman semacam itu yang bisa meredakan dahaga balas dendam Ningzi selama bertahun-tahun. Dia bahkan sempat terpikir untuk mengambil wanita Chen Ping untuk dirinya sendiri sebagai balasan yang setimpal. Namun sayang, kekuatannya masih jauh dari Suyuki. Dia baru saja bergerak ketika Suyuki hampir menghajarnya hingga setengah mati. Sejak saat itu, Ningzi tidak pernah berani mempunyai gagasan liar itu lagi. "Ayo pergi, sebelum tangga pendakian surga turun, sebaiknya jangan memprovokasi Chen Ping dan menimbulkan masalah. Begitu kita berada di dalam tangga, akan ada banyak peluang." Ucap Suyuki lalu menuntun Ningzi keluar dari bar. Bersambung.